Andi adalah seorang pria yang biasa bekerja di salah satu kantor cabang yang terletak di kawasan eksklusif Surabaya. Kantor ini dulunya adalah sebuah rumah yang diubah menjadi tempat kerja. Andi terkenal dengan sifatnya yang kalem dan tenang, namun cukup sering bekerja lembur. Ia bukan seorang yang terlalu percaya pada hal-hal gaib, tetapi pengalaman-pengalaman aneh yang ia alami membuatnya mulai mempertanyakan segala sesuatu yang pernah dianggapnya biasa. Hari Kamis 10 Januari 2016, Andi sedang duduk di meja kerjanya, menikmati waktu lembur yang sepertinya akan membawanya menyambut Jumat. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, suasana kantor terasa begitu sunyi. Ini adalah salah satu hari biasa bagi Andi, meskipun ia lebih suka bekerja lembur sendirian. Sejak kantor ini dipindahkan ke lokasi baru di kawasan pusat bisnis Surabaya, suasananya cenderung agak sepi. Bagaimana tidak, kantor yang dulunya merupakan sebuah rumah besar, kini disulap menjadi ruang kerja dari kesan formal. Tak ada cubikal atau sekat kantor yang membatasi, yang ada justru ruang tamu besar, ruang makan, hingga dapur yang sekarang dijadikan ruang meeting. Namun malam itu berbeda. Sejak awal Andi merasakan ketegangan di udara. Tidak tahu kenapa, tetapi seolah ada sesuatu yang mengintai di balik keramaian yang jauh. Andi sudah beberapa kali mendengar desas-desus tentang kejadian aneh yang dialami beberapa rekan kantornya. Meskipun tak ada yang pernah benar-benar membuktikan secara langsung, suara-suara aneh di malam hari, lampu yang menyala padam begitu saja, hingga penampakan di beberapa tempat yang sangat jarang dilalui. Namun, Andi memilih untuk mengabaikannya. Baginya, itu hanya cerita-cerita dari mulut ke mulut yang belum tentu bisa dipercaya. Selang 1 jam kemudian, tiba-tiba suara keras seperti kaca yang terjatuh membuat Andi terkejut. Dia menoleh ke arah jendela, mencoba melihat di luar. Hanya gelap dan sunyi yang terlihat. Pikirnya mungkin burung yang menabrak kaca seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Tentu saja tidak ada yang mencurigakan, hanya burung-burung yang kadang terbang di sekitar kaca jendela. Andi melanjutkan pekerjaannya sambil mendengarkan musik lewat headphone. Sejenak, semuanya kembali terasa normal. Namun, ketenangan itu segera pecah. Lampu ruang kerja Andi tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap gulita. Hatinya berdegup kencang. Ia segera menuruni tangga menuju ruang bawah, berharap security kantor belum mematikan lampu karena mengira ia sudah pulang. Di ruang security, Andi bertanya dengan cemas. Tadi siapa yang matikan lampu kantor belakang? Petugas keamanan itu tampak bingung, bahkan sedikit terkejut. Andi memutuskan untuk kembali ke ruang kerja setelah si security memeriksa. Lampu yang sebelumnya mati kini menyala kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan rasa cemas yang masih mengganjal di hatinya, Andi buru-buru mengemas barang-barangnya dan pulang. Meskipun rasa takut itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, Andi kembali bekerja lembur di kantor. Kali ini, suasananya semakin menegangkan. Kantor sudah sangat sepi, hanya ada Andi dan 1 atau 2 orang yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Karena sudah terlalu malam, Andi memutuskan untuk pulang melalui pintu depan. Saat melintas di dekat toilet wanita yang terletak di dekat ruang direksi, Andi melihat seorang wanita yang familiar di dalamnya. Ia melihat sosok atasannya, Ibu Maya, sedang berdiri di depan cermin besar di toilet itu. Rambutnya yang panjang dan bergelombang serta wajahnya yang sangat khas sepertinya tak bisa salah. Andi pun melangkah lebih cepat, takut jika ia dihampiri atau diajak bicara. Keesokan harinya, Andi memberanikan diri untuk bercanda kepada teman dekatnya, Siti, yang juga bekerja di kantor tersebut. Andi berkata, "Semalam aku lihat Bu Maya sedang rias diri di toilet loh."
Aku hampir takut kalau dia tiba-tiba ngomong sama aku. Namun Siti langsung merespons dengan serius. Apa? Itu mustahil. Aku yakin dia masih di ruangannya semalam setelah kamu pulang. Andi terdiam, merasa bingung. Tapi aku jelas lihat dia, Siti. Siti tak bergeming dan menjelaskan bahwa Bu Maya tidak pernah meninggalkan ruangannya malam itu. Bahkan, Siti sempat mengecek jam digital di ruangannya yang menunjukkan waktu tepat saat Andi melewati toilet wanita. Andi semakin bingung. Apakah ia benar-benar melihat Bu Maya? Ataukah ada yang salah dengan penglihatannya? Perasaan aneh semakin menyelimuti dirinya, terutama setelah malam yang penuh ketegangan itu. Pada malam ketiga, hari ini Andi memutuskan untuk pulang lebih cepat, sekitar pukul 10 malam. Saat berjalan keluar menuju pintu depan, ia melihat ada sesuatu yang aneh. Lampu di seluruh kantor depan menyala, namun suasana sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Ketika ia melangkah menuju pintu, ia mendengar suara langkah kaki di atas langit-langit yang seharusnya kosong. Mata Andi berputar mencari asal suara, tetapi ia tak melihat apapun. Di depan kantor, ada bayangan gelap yang bergerak pelan. Andi semakin terperanjat ketika ia menyadari bayangan itu bukanlah orang yang dikenalnya, melainkan sosok tinggi yang wajahnya samar-samar, tertutup rambut panjang, bergerak perlahan di sekitar meja kerjanya. Dengan langkah terburu-buru, Andi berlari keluar, melompati pintu, dan tidak pernah kembali lagi ke kantor pada malam hari. Esok harinya, saat bertemu dengan Siti, ia mengutarakan apa yang terjadi. Siti hanya menatapnya penuh rasa prihatin dan berkata dengan tegas, "Aku rasa sudah saatnya kamu tahu. Kamu tak sendirian di sana, Andi. Itu sudah lama menjadi tempat bagi yang lain." Malam itu, kantor yang dulunya terasa biasa kini seolah menjadi penjara bagi Andi, dan cerita-cerita tentang penampakan itu semakin menghantui pikirannya. Kejadian-kejadian tersebut yang tadinya ia anggap sebagai kebetulan, kini menyadarkan Andi bahwa ada yang lebih dari sekadar kegelapan yang menyelimuti kantor tersebut. Sebuah misteri yang masih mengintai di balik dinding dan lorong-lorong sunyi.